Ternyata bikinnya gini doang guys. Ini makannya tuh nggak tega. Hai guys, welcome back to my channel Luffy Tahu. Kembali ke serian kue kering lagi. Kita mau bikin cookies yang namanya tuh kue catur atau enggak checkerboard cookies. Cookies yang lucu banget, basically adalah butter cookies yang kita buat dua rasa. Hari ini gue akan bikin yang coklat dan juga vanilla. Kalau misalkan mau dibikin versi yang matcha, taro juga bisa. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi di sini kita akan bikin sugar dough gitu. Dimana gue akan ngaduk si mentega, gula, dan telurnya barengan. Nanti adonannya itu akan gue bagi dua, baru gue akan masukin bahan-bahan kering per bagiannya, si vanila dan juga si coklatnya. Jadi di sini kita akan aduk lemak, telur, dan juga gula bersamaan. Resep lengkap jangan lupa cek description box. So kita akan pakai unsalted butter, pakai mentega tawar, pakai margarin boleh nggak? Boleh aja, tapi bedanya dengan margarin kalau butter itu kan ada kandungan susu, dia kan hewani. Dia akan lebih lembut kalau dimakan. Kalau margarin itu kan 100% nabati. Lemak minyak gitu, nggak ada airnya. Jadi kalau dia dibikin kue kering dia akan sedikit lebih kering, bikin cookiesnya lebih kayak garing gitu. Jadi sebenarnya masalah enakan mana ya udah balik ke selera masing-masing dan juga target pasar kalian. Unsalted butter, mentega tawar. Kita aduknya ini ya, cuman sampai creamy aja. Pakai mixer boleh, gue pakai hand whisk aja cukup. Vanilla, garam, gula halus. Ini kita akan aduk pakai whisk sampai dia tuh creamy aja. Guys, karena banyak dan capek kita pakai mixer aja. Intinya kalau sebenarnya pakai hand whisk boleh aja, cuman pegel. Jadi ini cuma kita aduk pakai mixer, cuman sampai creamy aja, tidak mengembang. Kalau terlalu mengembang yang ada pas di oven cookiesnya terlalu bleber. Ini jenis cookies yang kayak diamond cookies atau nggak sablé cookies, harus kayak tetap ngembang dikit gitu, tapi nggak boleh bleber, tetap harus in shape. Sampai dia itu creamy kayak gini aja, mulai pucet, stop. Ini kita akan masukin telur, aduk sampai rata. Oke, nyampur aja. Ini kita akan bersihkan mixernya. Sekarang adonan ini kita akan bagi dua. Oke, timbang bagi dua. Jadinya itu 185 sih gue timbang. Nah, adonan yang ini buat yang vanila, ini buat yang coklat. Kita kerjain yang vanila dulu karena kalau coklat jadi coklat kotor. Tepung protein sedang. Terus gue ada kasih maizena juga biar cookiesnya lebih ngempul gitu. Pakai susu bubuk juga boleh sih kalau pengen versi yang lebih kayak berat, bukan berat sih, lebih kayak creamy, gurih gitu. Aduk sampai menjadi adonan. Oke, pokoknya diaduk sampai tidak ada tepung lagi. Tuh adonannya lembut tapi tidak lengket ya. Sampai menjadi adonan seperti ini, jangan kelamaan, udah cukup. Lanjut batch yang coklat. Kalau yang coklat ya pakai cocoa powder ya guys. Ayo. Aduk sampai jadi adonan sama. Oke, sampai nyampur juga seperti ini tuh adonan cookies yang coklat. Nah, siapin baking paper anti lengket dan gue siapin akrilik. Akrilik itu kan biasanya kan 6 mili ya, 6 mili sama 5 mili nih. Jadi estimasi per kotaknya itu gue pengen bikin sesenti atau enggak 0,75. Karena nggak punya ukuran tepat, jadi gue menggunakan 2 akrilik masing-masing ditimpa gini. Jadi pokoknya kalau masalah tebal tipis cookiesnya itu terserah kalian sih. Yang kita akan roll. Pokoknya sekotak mungkin, nanti kita timpa sama yang coklat. Taruh, pokoknya sekotak mungkin ya guys. Ukuran sih jadi gue kira-kira aja. Iya sih. Jadi ini kan bulat, ini gue akan ambil dikit, gue samping-sampingin. Pokoknya kalian usahakan sekotak mungkin ya. Nih pokoknya dibikin sekotak mungkin. Oke, ini udah kotak, kita akan lanjut ke yang coklat. Sisihkan dulu ya.
Lanjut yang coklat. Biar enak, gue tuh ukur panjang ke sampingnya 14 cm. Jadi pas nyampe ditumbuk dia bakalan sama. Oke, ini karena dia lembek kan, susah untuk dipegang. Ini gue akan taruh freezer 10 menit dulu ya. Jadi pas udah ngeset baru gue tempel. Jadi ini kan agak lembek. Kalau kita timbang sekarang agak resiko sih. Jadi gue akan biarkan dia dingin dulu kayak 10 menitan di freezer biar cepet. Kalau mau di kulkas biasa juga boleh. Cuma kalau kulkas biasa dia akan lebih lama. Di freezer kayak 10 menitan. Jadi dia punya lemak kan agak ngeset tuh. Adonannya bakalan otomatis lebih keras dikit. Nanti setelah dia agak keras sama-sama keras, kita akan polesin telur putih terus ditempel. Setelah ditempel, kita bekuin lagi, dipotong-potong, biar kayak checkerboard, disusun, terus dibekuin lagi. Basically, cookies ini sebenarnya memang proses pembuatannya lumayan lama, karena kan dia kalau lembek, jadinya meleot jelek. Jadi harus dikerasin terus di kulkas, baru kita bisa proses. Emang sabar, ini kayak semacam cookies yang menggunakan craftsmanship gitu. Oke, ini sudah agak keras, dingin tapi nggak keras beku ya. Jadi ini akan gue tempelkan pakai telur putih. Ini gue poles tipis-tipis dengan telur putih. Biar apa? Biar nempel lah. Oke, terus ditempelin kayak gini. Ya. Terus tekan. Sekarang kita akan simpen di freezer. Kira-kira 20 menitan sampai dia agak beku, kita potong-potong. Oke, ini sudah lumayan keras, gue taruh di kulkas 20 menitan. Sekarang kita akan potong-potong. Karena tinggi per cookiesnya itu tadi 1 cm, jadi gue akan ukurnya itu 1 cm juga dipotong. Jadi biar benar-benar dapat square gitu. Ini kita potong dulu kayak gini. Kita potong 1 cm. Tandain dulu guys. Kalau lembek banget kukasin boleh. Ini bawah juga ya guys, diukur 1 cm gitu. Makanya harus agak dingin biar, jadi pasti potong itu, potongannya tuh rapi seperti ini. Ini masih dingin, kita poles dengan putih telur. Ini kita akan bikin lem. Gue pengen bikin dimensinya 4x4 deh. Ditempel kayak gini. Ini kulkasnya gede ya guys. Gede, ini lucu. Tempel gini. Terus kita poles lagi dengan putih telur. Tipis-tipis aja ya, buat lem doang. Atasnya juga sama. Terus layer keempat nih, jadi 4x4 ya guys. Potongkan dikit, tuh jadinya kayak gini. Nanti kalau sudah beku kita potong. Ini harus dipadetin banget ya guys. Ini adonannya masih dingin jadi aman. Oke, kita simpen di kulkas. Oke, pastikan samping-sampingnya tuh nggak dinonjol lagi, makanya setelah dibikin kita kayak tekan dikit loh biar rata, sampingnya rata. Oke, ini kita akan simpan di freezer biar gampang beku. Ini paling kayak 20 menitan sih, yang penting dia keras aja, kita potong-potong dan dipanggang, gitu dong. Oke, cookies tadi sudah keras satu, jadi cakep banget kan, tinggal kita potong-potong. Ketebalannya kira-kira ya 6 mili sampai 6 mili cukup, 6 mili maksimal 8 mili. Dan gue sudah panaskan oven di suhu 160 derajat, api atas api bawah. Terus disusun, kasih jarak dikit. Terus kita panggang di oven yang sudah gue panaskan kira-kira 22 sampai 24 menit. Lucu kan, bagus kan? Yang penting bikinnya harus kita memiliki basic arsitektur, jangan ukur. Jadi pas
potong tuh bener-bener dapat kotak dan rapi gitu loh. Ini kayak lagi nyusun apa namanya itu, keramik gitu. Oke, ini bikinnya sebenarnya gampang kok, cuman emang harus lebih sabar aja. Dan kalian bisa banget ganti cocoa powdernya, mungkin mau diganti dengan green tea powder itu juga boleh banget ya. Mari try. Ini cookiesnya tuh renyah, buttery, kayak sable gitu loh, kayak diamond cookies teksturnya. Ini cookies ya, karena looknya tuh cakep banget. Dibikin kayak assorted cookies yang di dalam box tuh bagus banget. Kalau ini kayak basic cookies vanilla and chocolate. Yang kalian tuh makannya biasanya tuh pakai teh, gitu kayak tea time gitu. Gitu ya. Bikin mau 4x4, 3x3 terserah kalian ya. So itu dia cookies catu atau checkerboard cookies yang bikinnya gampang banget, lucu banget, dan ini satisfying banget pas bikin. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya resep cookies kayak gini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye bye.